Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam terhadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa, sirah orang pilihan manusia terbaik dunia, Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada halaman ke-61, kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, bifadlillahi wa rahmatihi, karena karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kalian itu lebih baik dibandingkan harta yang kalian kumpulkan. Lah di antara nikmat yang paling besar dan karunia yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah dengan lahirnya seorang nabi yang akan menuntun kita, dunia kita dan akhirat kita. Setiap umat itu diutus pada mereka nabi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul. Artinya sebelum Nabi SAW lahir kemudian diutus menjadi nabi sampai wafatnya, itu sudah ada para nabi yang diutus sebelumnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa berdasarkan hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa jumlah para nabi dan rasul, kalau jumlah nabi itu 120 sampai 124 ribu, walaupun riwayatnya fihi nadhar, ada yang mengatakan lemah. Tetapi riwayat yang sahih adalah ketika bicara soal jumlah para rasul, di mana jumlah rasul yang diutus kepada kita itu berapa jumlahnya? 315. Lah dari 315 rasul memang tidak semua kita kenal, tapi kita wajib imani. Yang kita kenalkan hanya 25 nabi dan rasul, yang 18 namanya tercantum secara langsung dalam surah Al-An'am. Adapun sisanya sampai genap 25 nabi dan rasul tercecer di beberapa ayat dan surat dalam Quran. Intinya 25 nabi dan rasul. Lah dari 25 nabi dan rasul tentu ada rasul-rasul pilihan, itulah disebut dengan ulul azmi. Dan itu hanya ada 5, dimulai daripada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan rasul kita. Tapi dari 5 ini Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengangkat 2 kekasihnya, Khalilur Rahman Ibrahim dan juga Rasul kita. Tapi dari 2 kekasih Allah
yang dijadikan pemimpin seluruh para nabi hanyalah Rasul kita. Itulah yang Rasul katakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Sayalah pemimpin seluruh anak Adam dan saya tidak sombong. Dari sini kita tahu bahwa kedudukan Nabi SAW luar biasa dari seluruh para nabi dan rasul. Dan ini kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita dengan dilahirkannya seorang nabi dan rasul yang akan mengakhiri seluruh kenabian dan kerasulan. Maka kita akan mengenal kelahirannya. Dalam 1 tahun itu ada yang disebut dengan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini terjadi 3 peristiwa besar dalam sejarah yang merangkum semua sejarah. Jadi sejarah Rasul itu dirangkum dalam bulan Rabiul Awal. Karena Rabiul Awal ini disepakati 2 dan diperselisihkan 1. Yang disepakati hijrahnya Rasul dan wafatnya Rasul. Sepakat terjadi di bulan Rabiul Awal. Tidak ada khilaf ulama. Yang diperselisihkan justru kelahirannya. Apakah Nabi SAW itu lahir di bulan Rabiul Awal ataukah di bulan-bulan yang lainnya? Karena macam-macam pendapat para ulama. Ada yang mengatakan di bulan Safar, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Tetapi jumhur, mayoritas ulama sejarah, mereka banyak berpendapat bahwa kelahiran Nabi SAW itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal itu seolah-olah menyingkat sejarah awal, tengah, akhir, kelahiran, hijrah dan wafat. Itulah peristiwa secara global di bulan Rabiul Awal ini. Adapun tentang harinya, hari kelahiran Nabi SAW disepakati tidak ada khilaf. Di mana Nabi SAW hari kelahirannya adalah hari Senin, dan itu pernah ditanyakan langsung kepada Nabi ketika berbicara soal keutamaan puasa hari Senin dan Kamis. Apa kata Nabi SAW? Ketika disebut hari Senin, Rasul mengatakan, dzakal yaum wulidtu fi. Itulah hari yang aku dilahirkan. Artinya tentang hari tidak ada perselisihan. Adapun tentang tahun, karena memang tahun di zaman itu belum terbentuk sebuah almanak ataupun penanggalan Islam. Penanggalan Islam ini baru terbentuk di zaman Umar. Umarlah yang pertama kali mencetuskan almanak Hijriah. Artinya di masa Rasul dan Abu Bakar belum ada. Masih mengacu kepada penanggalan-penanggalan lokal yang biasa dibentuk oleh orang-orang jahiliyah. Di mana orang-orang jahiliyah itu kalau mereka membuat tahun, maka mereka akan menasabkan dengan sebuah peristiwa yang besar. Umpamanya terjadi tsunami, kemudian 1 minggu setelahnya ada yang lahir, maka nanti akan disebut hari, bulan dan tahun kelahirannya itu ya tahun tsunami. Kalau ada gempa sebulan sebelumnya, maka tahun gempa. Kalau ada puting beliung, ya tahun puting beliung. Nah, kebetulan 50 hari sebelum lahirnya Nabi SAW terjadi peristiwa yang disebut dengan Perang Gajah. Makanya tahunnya dinisbatkan kepada perang Abrahatul Asram. Adapun kapan Nabi SAW lahir, ini menjadi perselisihan para ulama. Jam berapa dia lahir? Apakah dia malam ataukah dia siang? Ada yang mengatakan Rasul itu lahir di malam hari, berdasarkan alamat yang muncul pada orang-orang Yahudi, munculnya bintang Ahmad. Berarti di situ lahirnya Rasul. Ada yang mengatakan Nabi SAW lahir itu di waktu fajar. Tapi wallahu a'lam, yang kuat tentang pendapat ini bahwa Rasul lahir di siang hari, berdasarkan hadis tentang puasa Senin tadi. Ketika Rasul ditanya puasa Senin, maka Rasul, itulah hari yang aku dilahirkan. Lah puasa malam apa siang? Siang.
Berarti Rasul lahir di siang hari. Nah, tidak ada masalah sih ibu lahir di siang di malam, tidak masalah. Bukan berarti kalau di malam nanti hitam kulitnya, di siang nanti putih kulitnya, bukan begitu. Ini kan bukan bicara masalah itu. Artinya kita hendak membongkar sejarah Rasul. Kapan sih Rasul SAW dilahirkan itu? Ada yang mengatakan malam, ada yang mengatakan waktu fajar, ada yang mengatakan siang hari. Berarti kalau kita rangkum semuanya, berarti Nabi SAW lahir di siang hari, di hari Senin, di tanggal 12. Ini jadi khilaf. Tanggal ini jadi khilaf nih. Karena macam-macam tanggal kelahiran Nabi SAW. Oke, bulannya menurut mayoritas ulama sepakat Rabiul Awal, tapi tanggalnya macam-macam. Walaupun jumhur ulama ahli sejarah mengatakan tanggal 12, kita ambil pendapat mayoritas. Berarti siang hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Itu dari segi tarikh kelahiran Nabi SAW. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa nasab Nabi SAW sudah kita bahas, ya. Tapi tidak mengapa kita akan sebut. Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Wasilah ibn Asqa radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasul bersabda, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Kata Nabi SAW, Allah telah memilih Kinanah itu dari anak cucu Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Dari sini kita tahu bahwa nasab Nabi SAW itu bukan nasab kaleng-kaleng, ya. Bukan nasab sembarang, tapi nasab luar biasa, mulia. Nasab orang-orang mulia. Sejak dari Ismail alaihi salatu wassalam, kemudian sampai kepada Kinanah, kemudian sampai kepada Quraisy, sampai kepada Hashim, lahirlah Nabi SAW. Makanya dia adalah Muhammad ibn Abdullah. Nama Abdullah itu namanya Syaibah, ya. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya Syaibah. Kemudian ibn Hashim. Hashim namanya Amr. Ibn Abdi Manaf. Abdi Manaf namanya Mughirah. Ibn Qusay, dan Qusay namanya Zaid. Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadhr, Ibn Kinanah. Ketemu nama Kinanah. Kemudian Ibn Khuzaimah tabni Mudrikah, dan Mudrikah namanya Amir Ibn Ilyas, Ibn Mudhar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibni Adnan. Dari sini kita tahu bahwa nasab Nabi SAW berakhir di Adnan. Sampai di sini, Bu, sepakat ulama. Nama-nama ini tidak ada khilaf ulama dari nasab Nabi SAW pada Adnan. Yang jadi masalah adalah dari Adnan ke Ismail. Para ulama mengatakan berapa kakek buyut Adnan ke Ismail itu. Ada yang mengatakan Adnan ke Ismail itu ada 9 orang lagi. Dari Nabi SAW ke Adnan, dari Adnan ke Ismail itu ada 9 orang lagi, kakek buyutnya ke atas itu. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, tidak sampai 9, hanya 7 saja. 7 orang dari Adnan ke Ismail ini. Bahkan ada yang lebih banyak daripada itu, sampai mengatakan 15 orang, ada yang mengatakan 40 orang. Wallahu alam, ya. Tapi yang jelas bahwa sepakatnya para ulama, Adnan ini nyambung ke Ismail. Soal berapa jumlah kakek buyut dari Adnan ke Ismail, wallahu alam. Tapi sampai dia kepada Ismail, cuman berselisih berapa orangnya saja, dan nama-nama orangnya juga, ya. Tapi walaupun demikian, ada yang berusaha kemudian menyebutkan dari Adnan ke ke Ismail alaihi salatu wassalam, sebagaimana kemudian disebutkan oleh sebagian para ulama.
seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Dia mengatakan walladzi alaihi a'immatu hadzal sya'ni, menurut pendapat yang kuat menurut ulama di bidangnya, bahwa Adnan ke Ismail ini adalah Adnan ibnu Udad, ibnu Muqawwim, ibnu Nahur, ibnu Tirah, ibnu Ya'rub, ibni Yashub, ibni Nabit, ibni Ismail, ibni Ibrahim. Ini menurut pendapat Ibnu Abdul Bar. Dari Adnan ke Ismail itu Adnan ibn Udad, ibn Muqawwim, ibni Nahur, ibn Tirah, ibn Ya'rub, ibn Yashub, ibn Nabit, ibn Ismail, ibn Ibrahim Khalilur Rahman. Lah baru dari Ibrahim ke Nuh alaihi salatu wassalam, Ibrahim ibn Azar, Azar namanya tarikh, ibn Nahur, ibni Saruh, ibni Ra'u, ibni Falikh, ibni Aibar, ibni Salih, ibni Arfakhshad, ibni Syam, ibni Nuh. Ini sampai ke Nuh. Adapun Nuh sampai ke Adam, Nuh ibni Lamik, ibni Mutasakhlih, ibni Khanuh, ibni Yarid, ibni Mihlail, ibni Qainan, ibni Yanish, ibni Shith, ibni Adam, Abul Bashar al-Awwal. Itu nasab Nabi SAW dari Rasul ke Adnan, dari Adnan ke Ismail, dari Ismail ke Nuh, dari Nuh ke Adam alaihi salatu wassalam. Intinya semua turunan Adam, ya, termasuk ibu juga turunan Adam. Tapi kan ibu bukan jalur dari Nabi, makanya pesek. Tapi tak ada masalah, karena nasab dalam Islam itu bukan patokan orang masuk surga. Yang jadi patokan masuk surga itu adalah takwa dan amal. Kata Rasul, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kalau lambat amalnya tidak bisa dikejar nasabnya. Nasab tidak bisa mengejar amalnya. Pamannya ada seorang habib dari habaib ngaku nabi, tidak pernah sholat, tidak bisa nasabnya yang menjamin dia masuk surga. Tidak. Tapi ada bukan habaib, bukan turunan syarifah, bukan turunan sayyidah gitu ya, tapi dia rajin sholat, walaupun tidak punya nasab tetap Allah masukkan ke surga. Jadi buat apa kalau gitu nasab? Kalau ujung-ujungnya kembali kepada amal soleh kan itu. Tapi walaupun demikian tetap Islam menghormati darah keturunan Nabi. Kita hormati sebagai ibadah. Jadi kita hormati mereka itu kan ada wasiat Nabi. Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian jaga keluargaku. Hanya sebatas menghormati mereka, tapi jangan hulu, jangan ekstrim, jangan menyembah mereka, jangan ruku sujud di hadapan mereka. Karena saya lihat di YouTube itu aneh. Dia ngaku, baru ngaku keturunan Nabi, ngaku kan itu. Ya sudah, kita percaya aja karena dia seorang muslim. Soal dusta, soal tidak kan urusan dia dengan Allah kan. Ya cukup kita hargai. Tapi kalau umpamanya dia gila hormat, ya Allah ya Rabb, sampai kemudian sujud di kaki dia, siapa anda ini? Ya, sahabat saja tidak ada yang sujud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Jadi itu secara nasab yang disebutkan. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang irhasat, tentang keanehan-keanehan yang terjadi saat kelahiran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlampau banyak riwayat-riwayat lemah yang tidak berdasar soal keanehan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama, salah satunya disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Dikatakan hadhil alamat lam tathbut bi tariqin sahihin lakinnaha masyhuratun. Peristiwa-peristiwa ini tidak ada riwayat yang sahih. Masalahnya masyhur, dicatat dalam kitab sejarah. Jadi tidak semua yang dicatat dalam sejarah itu sahih. Banyak, makanya perlunya kemudian menyandingkan sejarah itu dengan ilmu hadis, ya, supaya jangan bercerita hanya sebatas kemudian memegang kitab sejarah tetapi kita tidak tahu riwayatnya. Seperti contohnya umpamanya ketika Nabi SAW lahir, irtajja iwanu Kisra, tiba-tiba kemudian istana Raja Persia itu
itu sampai bergetar. Kemudian yang kedua, saqatat arba asyrata syurfatan min iwanil Kisra, bukan hanya istananya yang bergegar itu, sampai 14 tiang balkon kerajaan itu sampai roboh. Tidak sampai di situ, khamadatin nar allati kana ya'buduhal majusis, tiba-tiba api yang beratus-ratus tahun tidak pernah padam, saat lahirnya Rasul padam pula api itu. Katanya kalau padam, padamlah Tuhannya, itu Tuhannya. Kemudian yang keempat, ghasat buhairatu sawah. Ada yang mengatakan bahwa tiba-tiba kemudian buhairah, ada satu danau namanya Danau Sawah itu kering, ya, gara-gara kelahiran Nabi SAW. Dan ada yang mengatakan bahwa ketika itu para dukun tiba-tiba hilang ilmu mereka. Jadi disebutkan habrul kahanati wantizau ilmim, tiba-tiba dukun itu hilang mantranya, tidak tahu, hilang semuanya. Nah ini kan, tetapi sekali lagi riwayat-riwayat seperti ini tidak benar. Memang ada beberapa riwayat berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tapi sekali lagi ulama mengatakan sanadnya wahin, lemah. Contoh umpamanya, ketika lahirnya Nabi SAW, tiba-tiba kemudian jin-jin yang biasa nangit ke langit itu, mereka tidak bisa lagi ke langit, karena kemudian Allah fungsikan meteor melempar jin-jin yang naik ke langit itu. Sehingga kemudian iblis ini heran, ada apa ini? Kenapa anak buahku tidak bisa menembus langit dan mencuri dengar lagi? Akhirnya kemudian sampailah ke telinga iblis bahwa karena ada kelahiran seorang nabi. Kata iblis, cari dia dimanapun dia berada, di mana letaknya, macam mana kabarnya. Maka diutuslah tentara-tentara iblis itu. Akhirnya ketemu. Kemudian dihabarkan kepada iblis bahwa ada orang yang lahir, calon seorang nabi, dan dikawal malaikat Jibril. Dari situ iblis mengatakan, wah kalau urusan dengan Jibril repot nih katanya. Dia nggak bisa lagi kan mengganggu nabi. Akhirnya iblis pun berjanji, kalau begitu kita hanya bisa memberikan was-was kepada pengikutnya nanti. Kita sebar syubhat dan syahwat di hadapan mereka. Ada riwayat seperti itu, tapi riwayat ini tidak benar. Ya, sebaiknya mengatakan wahin, dikatakan riwayatnya hadzal khabaru khabarun wahin. Khabar ini khabar yang wahin, yang lemah sekali, sebagaimana disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Tetapi bukan tidak semua kemudian riwayatnya lemah, tidak. Ada yang sahih juga. Di antaranya adalah yang sahih saat kelahiran Nabi SAW adalah an-nur alladzi adha'at minhu qusurus Syam, cahaya yang memancar dari diri Aminah sampai kemudian menerangi istana-istana yang ada di Syam. Dan itu diceritakan Nabi SAW sendiri ketika beliau sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul, sebagaimana riwayat Hakim dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW mengatakan, inni indallah fi awalil kitab la khatamun nabiyyin wa anna adama lamun jadilun fi tinatihi wasanu nunabbiukum bita'wili dhalik. Kemudian Rasul mengatakan, da'watu abi Ibrahim wa bisyaratu Isa ibn Maryam qaumahu wa ru'ya ummil lati ra'at annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur Syam. Jadi kata Nabi SAW, sebenarnya kenabianku ini, kerasulanku ini, itu dari dua jalur. Pertama dari dakwahnya Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim. Jadi ketika Ibrahim meletakkan Siti Hajar dengan Ismail, kemudian pergi ke Palestina, apa kata Ibrahim? Allahumma ba'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah kelak dari negeri ini seorang rasul. Nah, maksudnya itulah saya, kata Nabi. Doanya Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, bisyaratu Isa, di mana Isa sudah memberikan bisyarah, kabar gembira dalam Injilnya bahwa akan lahir seorang laki-laki namanya Ahmad. Ismuhu Ahmad. Sayalah Ahmad, sayalah Muhammad, sayalah Mahi, sayalah Hashir, sayalah Akib, kata Rasul. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, dia mengatakan, sesungguhnya ketika ibuku
melahirkan diriku. Dia melihat sesuatu keluar dari dirinya, cahaya yang kemudian cahaya itu melesat ke Syam dan menerangi istana-istana yang ada di Syam. Hadis ini sahih. Ya. Hadis ini sahih. Jadi ini juga di antara irhasat. Tiba-tiba keluar cahaya dari badan Aminah kemudian memancar di seluruh ufuk di daerah Syam saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang kedua, irhasat yang saya adalah zuhuru najmi Ahmad fis sama, munculnya bintang Ahmad di langit. Ini sahih. Ya, berdasarkan riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi ketika hari kelahiran besoknya kan akan ada kelahiran, maka malamnya itu muncul bintang Ahmad. Bintang ini tidak bisa diketahui kecuali orang Yahudi. Yahudi yang tahu karena mereka berdasarkan ilmu yang dicatat dalam kitab mereka. Orang musyrik mana tahu bintang itu? Yang tahu orang Yahudi. Dan bintang itu ditunggu sudah ratusan tahun lamanya. Rupanya malam itu muncul, artinya besok akan lahir seorang nabi. Sehingga ketika kemudian para padri Yahudi itu senang akan kelahiran nabi yang ditunggu-tunggu dari generasi ke generasi, rupanya sampai besok tidak ada satu rumah daripada rumah-rumah Yahudi yang melahirkan. Dari situlah kemudian habru-habru Yahudi itu, para padri-padri Yahudi menangis dan mengatakan, zahabat nubuwatu Bani Israel, telah hilang kenabian Bani Israel dan telah berpindah kepada kenabian Bani Ismail. Maksudnya orang Arab. Ya. Ini juga termasuk irhasat munculnya bintang Ahmad. Dari situlah kemudian hasadnya orang-orang Yahudi. Termasuk juga peristiwa yang sahih yang ketiga adalah Ashabul Fil, dan itu dicantumkan dalam Quran, ya pasti sahih Qurannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfi ma'kul. Itu 50 hari sebelum lahirnya, artinya 1 bulan setengah kurang lebih sebelum Rasul lahir, terjadi perang Gajah dan penghancuran pasukan Abraha dengan kuasa Allah dengan dikirimnya burung ababil. Ini secara singkat tentang kelahiran Nabi SAW. Baik, kita akan baca bukunya sekilas dari perkataan Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di sini. Kelahiran Nabi SAW. Sayyidul Mursalin, Rasulullah SAW dilahirkan di tengah-tengah kabilah besar, kabilah Bani Hashim di kota Mekah. Dan kabilah Bani Hashim itu kabilah pilihan dari kabilah Quraisy. Sebagaimana Quraisy kabilah pilihan dari Kinanah, sebagaimana Kinanah kabilah pilihan dari Bani Ismail. Ya. Bani Hashim ini di kota Mekah pada pagi hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal. Beliau memilih tanggalnya bukan 12 tapi 9 Rabiul Awal. Jadi pengarang Safiyur Rahman mengambil, tadi kan saya katakan untuk tanggal kelahiran terjadi khilaf, ada yang 9, ada yang 12, ada yang 20, ada yang 24, macam-macam. Tapi beliau pengarang lebih memilih tanggal kelahirannya adalah tanggal 9. Tapi bulannya Rabiul Awal. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala adalah salah satu ulama yang berpendapat lain tentang bulan. Dia mengatakan bahwa kelahiran dan diangkatnya dia jadi nabi itu sama, bulan Ramadan katanya. Jadi Imam Ibnu Hazm mengatakan kelahiran Rasul itu bukan Rabiul Awal tapi bulan Ramadan. Tapi ini tidak berdasarkan dalil. Ya, hanya berdasarkan logika beliau saja, sehingga menyelisihi mayoritas para ulama sejarah, bahwa mayoritas mengatakan kelahiran Nabi SAW itu terjadi di bulan Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan Gajah, atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan. Ya. Juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Karena belum ada Hijriah ketika itu kan. Sesuai dengan analisa seorang ulama besar namanya Muhammad Sulaiman Al-Surfuri dan seseorang antropolog ilmu falak yang namanya Mahmud Fasa. Taib. Kemudian Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Nabi SAW pernah menceritakan
ketika aku melahirkan dari farjiku kemaluanku, keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari dengan cahaya itu. Imam Ahmad dan juga Ad-Darimi dan perawi yang lainnya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat ini. Dan ini salah satu daripada irhasat tadi ya. Ibu bedakan, ada namanya irhasat, ada namanya mukjizat. Kalau irhasat keanehan sebelum diangkat jadi nabi, tapi kalau mukjizat keanehan setelah diangkat jadi nabi. Karena keanehan di dunia ini kan macam-macam ya. Ada namanya sihir. Sihir ini dimiliki para bomo, dukun dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua ada namanya karamah. Karamah ini dimiliki oleh orang-orang yang beriman, wali-wali Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang ketiga namanya ihana. Ihana ini ditampakkan keanehan itu untuk menghinakan, bukan untuk memuliakan, tapi untuk menghinakan. Contoh ketika di zaman Musailamah Al-Kadzdzab, ada nabi palsu di zaman Rasul namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian ada orang buta sebelah. Dia datang kepada Musailamah Al-Kadzdzab, kononnya seperti orang buta datang kepada Rasul kemudian diberikan ludah sembuh. Jadi orang ini percaya Musailamah itu nabi, maka dia datang kepada Musailamah karena dia buta sebelah, dia ingin kemudian disembuhkan dua-duanya, pas diludahi malah buta dua-duanya. Itu namanya ihanah namanya. Ya kan? Bukannya sembuh malah buta dua-duanya itu. Ihanah itu menghinakan. Berarti dia bukan nabi, gitu maksudnya ya. Itu keanehan juga kan? Masa datang sembuh kemudian pulang pula buta? Nah, itu kan keanehan juga. Ya. Jadi itu namanya ihana. Ada namanya maunah. Maunah ini keanehan ya orang biasa, mungkin dia tidak terlalu soleh, tidak. Tetapi dalam waktu-waktu tertentu dia berdoa kepada Allah, tiba-tiba datang keanehan, harusnya ditabrak akhirnya tidak tertabrak dan begitu seterusnya. Itu namanya maunah. Nah, di sana ada mukjizat khusus untuk para nabi. Ini pun terbagi dua, namanya irhasat, ada namanya mukjizat. Irhasat sebelum diangkat jadi nabi, mukjizat setelah diangkat jadi nabi, itu namanya keanehan-keanehan. Ya. Tapi yang kita ini bicara ini adalah irhasat. Jadi keanehan-keanehan, tanda-tanda awal yang menunjukkan bahwa dia itu seorang nabi. Dan itu banyak nanti, seperti kemudian ketika Rasul di masa remaja tiba-tiba batu mengucapkan salam, kemudian pohon mengucapkan salam. Rasul bingung, dia jalan di sebuah tempat tiba-tiba dia mengucapkan salam, kiri kanan tak ada orang. Ya, ini pohon, ini batu, siapa yang mengucapkan salam ini? Rasul bingung, tapi Rasul kemudian tidak mencari tahu. Setelah dia menjadi nabi dan Rasul, dia baru tahu dan mengatakan, sungguh aku tahu di mana letak batu dan pohon yang dulu dia mengucapkan salam kepadaku. Itu juga irhasat kan? Ya, namanya memberikan salam padahal nggak ada orang, rupanya batu dan pohon itulah yang mengucapkan salam. Ya. Jadi di sini salah satu irhasatnya adalah keluar cahaya dari farji kemaluan Aminah saat melahirkan Rasul yang memancar cahayanya sampai ke negeri Syam. Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwa ini bayi yang lahir ini bukan bayi biasa, dan kelak dia akan menguasai negeri yang terkena cahaya itu. Ya betul, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ya, ketika Nabi SAW kemudian berdakwah dan mendakwakan Islam, akhirnya Islam sampai ke tempat di mana cahaya itu menyinari negeri Syam itu, Romawi. Ya. Taib. Setelah beliau dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya, siapa? Abdul Muttalib, untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian memberi nama Muhammad. Kemarin saya sudah singgung bahwa Muhammad ini nama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya belum ada nama Muhammad. Sebelumnya belum ada namanya Muhammad. Ya. Tetapi nama yang sama ada. Maksudnya ada orang-orang yang disebut nama Muhammad itu ada sekitar 5 ataupun 6 orang lah di zaman itu, selain Nabi SAW. Tetapi orang-orang yang punya nama Muhammad tidak terlibat dalam kesyirikan. Anehnya, semua orang-orang Hanifiyah masih berpegang kepada agama Ibrahim. Adapun nama Ahmad belum ada sebelum dan sesudahnya. Di zaman itu tidak ada nama Ahmad.
ataupun yang di masa Rasul lahir ataupun ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, tidak ada namanya Ahmad, hanya Nabi SAW saja. Tapi kalau Muhammad masih adalah 1, 2, tapi tidak menyekutukan Allah yang punya nama Muhammad itu. Tentu ada alasannya kenapa kemudian kakek Nabi SAW Abdul Muttalib itu memberi nama cucunya Muhammad, karena Muhammad itu bahasa Arab dan Muhammad itu artinya kathratul hamdi. Kathratul hamdi itu artinya orang yang kelak akan banyak dipuji. Nah, kenapa kemudian di sini disebutkan padahal nama seperti tidak populer? Biasanya orang-orang Arab itu kalau kasih nama itu kan yang menakutkan gitu ya, yang menunjukkan keberanian. Contoh umpamanya dinisbatkan ke singa, Abdul Asad. Ya, seperti Ali radhiyallahu an, itu kan namanya bukan Ali sebenarnya. Ali itu bukan Ali namanya, dia namanya Haidarah. Haidarah itu macan liar yang ada di hutan itu namanya Haidarah. Jadi ketika perang Khaybar, Ali itu kan sesumbar tuh, dan biasa ya dalam peperangan itu boleh orang sombong. Tapi di luar peperangan tidak boleh sombong. Karena kesombongan itu hanya untuk mengedonkan lawan saja. Enggak apa-apa sesumbar, membesar-besarkan dalam peperangan. Intinya kan musuh kalah gitu. Tapi di luar perang enggak boleh sombong. Makanya dalam syairnya Ali radhiyallahu mengatakan apa? Ana alladzi sammatni ummi Haidarah. Hei, kalian tahu enggak siapa aku? Akulah orang yang diberi nama diriku oleh ibuku sebagai macan hutan liar katanya. Jadi dia namanya Haidar. Tapi kemudian setelah Abu Talib datang dan ngomong sama ketika Ali lahirkan, Abu Talib tidak tahu kalau ibunya ngasih nama macan liar lagi kan begitu. Maka Abu Talib mengatakan jangan. Akhirnya Abu Talib menggantikan Ali, ya kan? Tapi kan nama-nama dulu itu kan nama-nama sangar-sangar kan untuk menunjukkan keberanian gitu ya. Makanya kemudian nama-nama Muhammad itu tidak populer, ataupun biasanya nama-nama mereka itu dinasabkan kepada berhala-berhala. Contoh Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya Abdul Syamsi, ya, Abdullah, Abdul Uzza, macam-macam tuh nama-nama jahiliyah itu. Makanya disebutkan di sini padahal nama Muhammad itu tidak populer. Ya, ketika itu di kalangan bangsa Arab, dan pada hari ke-7 kelahiran Abdul Muttalib mengkhitan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu sebelum lahirnya Rasul syariat khitan itu sudah ada, tapi itu budaya. Jadi khitan itu sudah kebiasaan orang Arab, bukan setelah Islam datang baru ada syariat khitan, tidak. Dari mana syariat khitan itu berlaku di bangsa Arab? Karena bangsa Arab itu masih terpengaruh dengan agama Ibrahim. Karena yang pertama dikhitan siapa? Nabi Ibrahim. Dengan apa? Dengan kampak kan gitu. Karena hadisnya kan seperti itu. Ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu samanin wa ikhtatana bil khadum. Dan riwayat Bukhari, Ibrahim dikhitan ketika usia 80 tahun dan dikhitan menggunakan kampak katanya. Nah, di situ kan belum ada laser, belum ada macam-macam, pakai kampak lah. Intinya bahwa makanya ketika kemudian Raja Romawi, Raja Herakli ini kan bermimpi. Dalam mimpinya datang pasukan yang menyerbu Romawi dan kalah Romawi. Rupanya pasukan itu orang-orang yang tidak dikhitan. Orang-orang yang dikhitan apa? Karena orang Romawi kan tidak dikhitan, orang-orang Nasrani tidak dikhitan, orang-orang Arab dikhitan. Jadi ketika kemudian ada rombongan Abi Sufyan ke Syam, ketangkap dan dihadapkan kepada Raja Herakli, apa kata pembesarnya? Wahai sang raja, apakah yang dimaksud mimpi kamu itu adalah orang-orang ini yang akan menumbangkan kekuasaanmu? Karena mereka dikhitan, sementara kita tidak dikhitan. Karena ada dua kemungkinan yang dikhitan itu. Pertama Yahudi, mereka dikhitan, ataupun orang Arab. Ya. Yang mana satu nih? Ya, kata pembesar di hadapan Herakli ini. Karena budaya khitan itu ada di Yahudi sama di Arab saja, yang kemudian menjadi syariat dalam Islam. Jadi Nabi SAW ya dikhitan. Baik dan syariat khitan itu kan berbeda. Kalau untuk laki-laki memang wajib, tapi kalau perempuan sunnah, ya, untuk menambah keindahan, kecantikan dan begitu seterusnya. Itu manfaat khitan bagi wanita. Kemudian wanita pertama yang menyusui beliau adalah ibundanya. Kemudian yang kedua Suwaibah. Suwaibah ini
adalah budak daripada Abu Lahab. Jadi Abu Lahab punya budak namanya Thuwaibah, kebetulan punya anak kecil. Saat lahirnya Rasul, dia juga ikut menyusui Rasul. Ada riwayat tetapi tidak benar. Jadi ketika kemudian Abbas ibn Abdul Muttalib ini bertanya soal Abu Lahab, kan Abu Lahab ini sudah memerdekakan Thuwaibah karena air susunya mau diminum Nabi. Dimerdekakanlah Thuwaibah supaya dia tidak terikat dengan dia dan bisa mengasuh Nabi. Artinya punya jasa kepada Nabi SAW. Abu Lahab itu kan. Ketika kemudian dia meninggal, tentu dia masuk neraka. Tetapi kemudian Abbas mengatakan, adakah keringanan untuk Abu Lahab? Bukankah dia sudah berjasa memerdekakan Thuwaibah sehingga budaknya menyusui Nabi SAW? Kata Nabi SAW, ya. Tapi sekali lagi riwayat ini tidak berdasar. Riwayat ini lemah, ya, tidak bisa dijadikan hujah. Abu Lahab tidak dapat keringanan. Kenapa? Berdasarkan nas Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, sayasla narong dat talahab. Sayasla narong dat talahab. Dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Dia tidak ada keringanan. Yang ada keringanan hanya Abu Talib. Ya, kalau Abu Talib, ya. Itulah satu-satunya orang kafir yang dapat keringanan neraka, namanya Abu Talib. Itulah yang dibincangkan oleh Abbas kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, bagaimana dengan jasa Abu Talib kepadamu? Karena kita tahu jasa Abu Talib itu luar biasa, kan, membela Islam walaupun tidak masuk Islam. Tapi tidak ada satupun yang mampu menyentuh Rasul kalau Abu Talib masih hidup. Baru setelah Abu Talib meninggal, disebut Amul Hazni, tahun kesedihan, barulah kemudian orang kafir berani kepada Nabi. Sehingga Abbas ini kemudian menyebutkan kebaikan Abu Talib. Macam mana Abu Talib itu? Dia kan dulu baik sekali pada kamu. Kata Rasul, ya, harusnya Abu Talib itu tergulung dengan ombak neraka, kemudian ku selamatkan dan ku letakkan di neraka. Nerakanya sampai di tumitnya saja, tapi cukup meledakkan kepalanya mendidih. Ya, itulah yang kemudian menjadi syafaat khusus bagi Rasul. Satu-satunya orang kafir yang diringankan azabnya, tapi tidak keluar dari neraka, dialah Abu Talib. Diletakkan di neraka yang sampai mata kakinya saja, atau di sendalnya neraka. Ya, intinya bahwa kembali Thuwaibah ini adalah budaknya Nabi SAW. Ini wanita kedua yang menyusui Rasul. Ya, kemudian wanita ini merupakan budaknya Abi Lahab, yang saat itu juga sudah menyusui bayinya yang bernama Masruh sebelumnya. Dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Setelah menyusui Nabi SAW, baru ibu susu yang ketiga adalah Halimah Sa'diyah yang akan diceritakan. Berarti yang berjasa menyusui Rasul tiga wanita mulia. Pertama pertama Aminah ibundanya, yang kedua Thuwaibah budaknya Abi Lahab, dan yang ketiga Halimah As-Sa'diyah. Dan itu yang paling lama menyusui Nabi SAW dari kabilah As-Sa'idah atau Bani Sa'id. Ini diantara kelahiran Nabi SAW. Sampai di sini dulu. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, silakan.